Oke, selamat siang teman-teman semua. Kita ada di Semarang, tepatnya di daerah BSB, Semarang Atas ya. Nah, ini teman-teman ada satu karya project yang cukup unik di tahun ini, di mana nanti kita akan sedikit sharing dan edukasi. Blaze ini sangat memikirkan sekali secara dimensi, secara besarnya area, kemudian estetiknya dan lain segala macam. Sehingga dengan area yang hanya segini ini mau diapain sih? Awalnya seperti itu. Mas Anam, apa? Ini berhenti sebentar. Nah teman-teman, saya mau cerita sedikit. Waktu awal dipanggil ke sini ini, nanti tolong fotonya awalnya ya dikasih tahu. Yang pertama kendalanya ini sebetulnya di kelebaran ya Mas Anam. Lebarnya cuma berapa ya space ini ya? 1,10 meter. Teman-teman bisa bayangin dengan hanya lebar 1,10 meter, kita ini mau ngapain sih seperti itu? Kalau misalkan kita hanya sederhananya ini bikin satu kotak lurus dengan lebar 1 meter ini hanya sekedar kolam, ya saya yakin yang pertama itu akan biasa sekali. Yang kedua, estetik atau nilai artnya atau nilai seninya nggak dapat teman-teman. Nah waktu itu saya ide ada kolamnya kecil dengan air terjun, nanti desainnya tolong ditampilkan ya. Kemudian ada landscape nanti natural dengan beberapa tanaman bonsai. Nah pertanyaannya background belakang ini mau diapain? Itu yang menjadi PR. Akhirnya muncul customer kasih ide, kepengen karang-karangan dan segala macam. Kita bikinlah seperti kontur batu karang yang nanti berpadu dengan tanaman dan bonsai. Nah teman-teman, ini memang masih proses awal dalam tahapan finishing. Dan untuk tema-tema natural dan art seperti ini justru paling sulitnya di tahap ini teman-teman. Noval bisa bayangin, ini dengan lebar yang hanya 1,10 meter, panjangnya berapa mas? Panjangnya 6 meter. 5 meter? 6. Hah? 6 kali 1 lah, anggap seperti itu ya. Itu harus meliputi ada landscape, ada tanaman bonsai, ada kolam, ada sungai air terjun kecil, kemudian ada karang-karangan batu di background belakangnya. Nah muncullah ide seperti ini, kita konsepkan, kita desainkan, customer oke. Nah sekali lagi teman-teman, untuk pemasangan batu, terutama batu karang yang ada di artificial dinding wallnya ini yang nggak bisa buru-buru teman-teman. Pertama tingkat kesulitannya adalah mencari bahan batu karangnya. Ini karang apa ya namanya Mas Anam ya? Jenisnya ini batu nih. Jenisnya tuh kayak batu bobing tapi yang udah tertimbun ya puluhan tahun. Konturnya lebih kasar. Sebetulnya jujur sih kalau secara estetik sama bobing bagus bobing. Tapi customer ini suka yang berkontur karang seperti ini ya kita mengikutin gitu loh. Jadi ini seperti karang-karang yang entah itu dipakai untuk aquascape atau apa. Ada yang besar, ada yang medium, ada yang kecil. Nah ini kita memasangnya pun juga harus memasangkan piece by piece-nya ini, per piece-nya ini nggak boleh asal teman-teman. Supaya mendapatkan kontur, mendapatkan tekstur, berpadu dengan tanaman, berpadu dengan batu sungai. Kamu shoot ke kolamnya air terjunnya sama sungainya itu. Ini kan batu alamnya beda lagi. Ini ada batu sungai fosil, batu alam sama batu truli. Yang di tengah-tengah yang warnanya abu hitam seperti itu. Kalau yang karangnya nanti di tekstur dinding itu tadi batu bobing fosil atau karang. Seperti itu. Nah teman-teman nanti kita akan melanjutkan ke prosesnya. Nanti kita ikutin pakai video dulu, vlognya mungkin berhenti sebentar. Supaya teman-teman nanti bisa melihat perbedaannya dari awal yang masih berantakan sekali seperti ini. Setelah kita pasang beberapa fosil dan karang-karangan dan batu dan lain-lain, kita nanti akan tunjukkan perbedaannya. Kita ikuti dulu, kita cut dulu, pakai vlog, nanti baru kita lanjut vlog lagi ya.
teman-teman, nah ini ya dari pagi tadi sampai sore ini sudah hampir jam 4 baru dapat 25%, 30%. Mungkin Noval bisa fokus yang agak ke kiri, Val. Nah teman-teman, tapi ini sekali lagi juga belum rapi karena nanti ada beberapa acian nih yang akan kita tursirin pakai catnya nanti yang warnanya dengan batu karangnya sama. Terus kemudian aciannya supaya menyerupai batu karangnya juga nanti kita akan tekstur. Nah ini teman-teman yang saya bilang bahwa sekali lagi kenapa ini berhenti? Karena pasangan batu karang yang sekarang ada dan batu yang ada ini sudah nggak cocok. Memang saya dan tim ini sangat selektif sekali, terutama untuk masalah batu. Kalau saya mau asal tempel, asal cepat, contohnya nih paling gampang, udah acian itu langsung dicat aja, langsung diapa, tapi saya yakin jadinya konturnya nggak bisa seperti ini. Ya, belum nanti ada tanaman vertical plant-nya. Vertical plant itu tanaman yang seperti merambat di batu karangnya. Itu beberapa udah kita setting, yang belum nanti juga akan kita setting. Yang pot-potan itu, kamu shoot ke pot-potannya yang dari acian itu, Val. Itu nanti semuanya hilang, teman-teman. Jadi supaya seperti kelihatannya kalau yang sudah jadi, tanaman yang vertical planting itu dia muncul dari balik karangnya atau batu karangnya. Konsepnya seperti itu. Jangan kelihatan mangkoknya, jangan kelihatan pangkonnya. Dan ini nanti saya jamin kita mau lihat dari depan, dari samping, dari atas nanti ya. Nanti dari atasnya kalau udah finish semua pasti keren. Nah setelah tebing dan vertical plane-nya ini kurang lebih nanti jadi, kita lanjut finishing ke bawah, batu-batuan air terjun dan kolamnya kecil yang natural itu kita beresin. Dasarnya ada under gravel, semuanya nanti juga akan tertutup batu alam asli, ada batu sungai, batu fosil, batu truli, kemudian bisa menyatu dengan air terjun yang nanti ada di tengah-tengah sentralnya. Nah di depan yang masih kosong itu apa Pak? Nanti tanah yang itu, nanti itu ada landscape dengan tema-tema Japanese dan bonsai, ada 2 pohon bonsai di kiri, 1 pohon bonsai di kanan. Bonsainya pun tidak boleh sembarangan teman-teman. Terlalu gede nanti air terjunnya atau tebingnya kebanting. Terlalu kecil nanti kesannya banci. Jadi memang sekali lagi ini berbicara mengenai rasa, feeling, art, ini tidak bisa buru-buru. Ini tadi kita keroyok berapa orang Mas Anam ya? Mas Anam, saya, Dayat, Taufik, siapa satunya Mas apa? Bogi. Noval tadi pas nggak pegang kamera pun dia juga bantuin planting tanaman. Kita keroyok berenam nih. Ya sehari aja cuma dapat 25%, 30%. Kita nanti besok akan lanjut lagi. Nah teman-teman ini sebuah konsep yang unik, siapa tahu mungkin teman-teman atau penonton yang punya lahannya juga nggak terlalu gede, cuman lebar 1 meter, panjangnya mungkin lebih memanjang. Nah ini salah satu opsi atau salah satu alternatif yang kita bisa setting di rumah kesayangan kita, supaya nanti nuansanya di rumah ini, area yang sini ini nanti ini meja makan nih, Val. Ya ini nih, yang saya duduk ini nanti meja makan. Meja makan ini teman-teman bisa bayangin nanti ada air terjun kericik-kericik yang nuansa natural, tebing dari karang, tanaman bonsai, lampu, dan kemudian nanti dengan finishing yang estetik yang keren, sambil makan, sambil menikmatin suasana ini, saya yakin juga oke sekali ya. Jadi sekali lagi teman-teman terima kasih untuk supportnya di Project Semarang ini, buat customer juga yang udah mempercayakan ke Bless. Kita ngobrol konsepnya, temanya, desainnya, dan lain-lain cukup lama ya, hampir sebulan, akhirnya ketemu finalnya seperti ini, dan semoga nanti setelah finishing semua beres, customer suka dan rumah baru ini juga penghuni ataupun keluarga yang menempati bisa merasakan nuansa yang berbeda di dalam rumah ya. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa dukung terus channel kami. Saya Anam dan tim Noval Bless Channel unjuk pamit, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.